Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa walaupun di tengah keadaan pandemi saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nathan Ramadhani, berasal dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik membaca Al-Quran. Nah, saya di sini akan membacakan 2 surah. Yang pertama ada Quran surah Al-Mudaththir, surah ke-73 ayat ke-38 sampai dengan 47. Kemudian yang kedua ada Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-32. Oke, selain itu saya juga akan menentukan hukum bacaan, waqaf, dan juga kandungan isi dari ayat tersebut. Oke, tapi sebelum itu saya akan membaca dulu semua ayatnya. Oke. Nah, yang pertama ada Quran surah Al-Mudaththir, surah ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal mukhallina wa lam naku nut'imal miskin wa lam naku nut'imul miskina wa kunna nukhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atuhu syafi'in. Oke, kemudian kita lanjut ke surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-32. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Oke, kemudian kita akan menentukan hukum bacaan, kemudian wakufnya, dan juga kandungan isi dari ayat tersebut. Oke, di ayat 38 ini terdapat warna biru. Oke, yang berwarna biru itu hukum bacaannya iqlab. Nah, iqlab itu ada huruf kasroh tain bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya seperti ini. Nafsim bima, nafsim menjadi huruf mim ya, nafsim bima, bukan nafsin tetapi nafsim. Kemudian di sini ada huruf
mat tabi'i. Huruf ma apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Kemudian di sini ada huruf mat tabi'i juga, huruf kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian di akhir ada huruf mat lain. Iya, di sini juga ada wakof, namanya wakof la. Nah, di akhir ini ada ada wakof la wasol, yang artinya apabila bertemu wakof itu tidak boleh berhenti. Secara bahasa la itu kan tidak, tapi apabila dia berada di akhir kalimat lebih baik berhenti gitu. Oke, selanjutnya di sini ada hukum bacaan mad jaiz munfasil illa ashaba illa. Nah, ini tanda bendera bertemu dengan huruf alif. Nah, kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini ada alif lamnya itu dibaca ashabal bal. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada mat arid li sukun. Nah, mat arid li sukun ini apabila mat tabi'i berada di akhir kalimat. Yamin. Oke, selanjutnya di awal di sini terdapat mat tabi'i fi. Kemudian jannah. Di sini ada gunnah musyaddadah jannah. Nah, kemudian di sini ada hukum bacaan kasroh tain bertemu dengan huruf ya, yaitu idgham bi gunnah. Jannati yatasa. Kemudian di sini ada mat wajib muttasil, huruf hamzah bertemu dengan tanda baca bendera. Nah, itu cara bacanya 6 harokat wajib. Kemudian di sini terdapat mat tadi seperti yang di sebelumnya, mat arid li sukun alun. Nah, kemudian di sini kita ketemu lagi sama alif lam qamariyah. Anil. Nah, yang berwarna hijau ini qalqalah sugro, huruf ja berharokat sukun, muj. Kemudian di akhir ada mat arid li sukun kembali. Oh ya, ini wakofnya masih sama ya, wakof la wasol. Tadi yang sebelumnya juga masih sama. Yang ini nih. Ini berbeda, bukan wakof la wasol. Ini titik 3 ini nama wakofnya wakof muraqobah. Nah, biasanya wakof muraqobah ini bentuknya titik 3 ada 2. Nah, di ayat selanjutnya kan ada lagi tuh. Nah, cara baca wakof ini berhenti di salah satu titik saja. Misalkan tadi kan saya sudah berhenti di ayat 39, maka di ayat 40 ini saya tidak perlu berhenti gitu. Kita tadi sampai mana ya? Nah, ini tadi sampai sini. Kita lanjut. Nih ayat 42. Di sini terdapat mat tabi'i ma salakakum. Nah, di sini terdapat izhar syafawi. Apabila huruf mim mati bertemu selain huruf mim dan ba, maka ia mendapatkan hukum bacaan izhar syafawi. Kemudian fi ini mat tabi'i. Oke, kita lanjut.
Nah, ini masih sama qalu, niko dan lu matobi'i. Nah, di sini ada izhar syafawi lagi. Lamna, lamna, mim mati bertemu dengan huruf na. Kemudian ada alif lam qamariyah lagi, minal. Nah, di sini ada musallin, musallin, mat arid li sukun. Wakofnya masih sama semua ya, wakof la wasol. Oke, kemudian di sini ada izhar syafawi lagi, walam, walam. Kemudian di sini ada qalqalah sugro, nuto, nuto. Walam naku nuto, ya. Kemudian ada alif lam qamariyah dan juga mat arid li sukun. Selanjutnya ada hukum bacaan gunnah musyaddadah lagi. Wakunna, wakunna, wakunna. Kemudian ada huruf mat tabi'i. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah dan juga mat wajib mutasil. Kemudian ada mat arid li sukun. Selanjutnya juga masih sama, di sini ada gunnah. Di sini masih sama yaumiddin, mat arid li sukun. Nah, di sini ada mat jaiz. Hatta bertemu huruf a. Kemudian ada alif lam qamariyah dan juga mat arid li sukun. Nah, di sini ada mat tabi'i, fama. Kemudian yang berwarna merah ini ikhfa. Cara bacanya dibaca huruf ang gitu. Nah, di sini ada huruf izhar syafawi lagi, humsya. Kemudian ada huruf mat arid li sukun. Oke, kita tentukan dulu ya. Ini ada wakof kola, ya Allah, salah. Nah, wakof kola ini cara bacanya wajib berhenti. Kita tentuin dulu isi kandungan dari surah Al-Mudaththir ini. Nah, kita lihat dulu nih dari surah ini di ayat 38 terdapat artinya begini: setiap orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi setiap orang yang udah ngelakuin apa aja itu pasti dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua ada kecuali golongan kanan, golongan orang-orang baik yang berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa, yaitu golongan kiri. Mereka bertanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Kemudian mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, sering lalai dalam sholatnya. Kemudian ada lagi, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Kemudian bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Nah, jadi di sini masih ada lanjutannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian, maka sudah tidak berguna lagi bagi mereka yang meminta syafaat. Nah, di sini kita bisa
tarik kesimpulan, isi kandungan dari surah Al-Mudaththir ini ayat 38 ya, ayat 38 ya. Ya, ayat 38 sampai 48 yaitu orang-orang yang tergolong atau orang-orang yang masuk ke dalam neraka Sakor. Ya, neraka Sakor itu tadi sudah dikatakan neraka orang-orangnya itu orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, kemudian tidak memberi makan orang miskin, kemudian mereka suka berbicara yang batil dan mendustakan hari pembalasan gitu. Jadi saya perjelas lagi. Jadi isi kandungannya itu terdapat 4 golongan ya, golongan orang-orang yang berbuat dosa, yaitu golongan orang yang meninggalkan sholat, kemudian mendustakan hari pembalasan, kemudian orang yang tidak memberi makan anak yatim atau orang miskin, kemudian mereka sering membicarakan tentang kebatilan, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Itu isi kandungan dari surah Al-Mudaththir. Kemudian kita lanjut ke surah Al-Isra. Nah, surah Al-Isra ini kita analisis lagi hukum bacaannya. Di sini terdapat qalqalah sugro, tako sudah jelas sekali warna hijau itu. Kemudian di sini ada mad jais munfasil. Kemudian ada di sini mad tabi'i. Nah, di sini ada waqaf qala, berhenti. Jadi kana fahisyah berhenti di waqaf qala. Nah, di sini apabila waqafnya hilang, di sini terdapat tanda baca idgham bigunnah. Ya, di sini ada fathatain bertemu dengan huruf wa. Idgham bigunnah. Kemudian ada mad wajib mutasil sawa. Kemudian di sini ada sabila. Di sini sabi ini mad tabi'i, la-nya ini mad layin. Oke, di sini kita baca artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi isi kandungannya sudah jelas. Isi kandungannya adalah larangan untuk mendekati zina, karena zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Seperti itu. Jadi sekian atas perhatian dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada yang keliru atau tidak terbaca dengan benar, atau pengucapan saya masih kurang jelas gitu, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.